Salam Edu Official, jangan lupa mengklik tombol subscribe kali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Baiklah, kali ini kakak akan membagikan prediksi soal TPS UTBK SBMPTN 2020. Bagaimana cara untuk tembak soal TPS cepat. Nah, bagi adik-adik jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng. Ingat, menyalakan tombol lonceng dan subscribe adalah gratis. So, pasti kalian tidak akan ketinggalan video selanjutnya yang akan kakak bagikan. Ingat ya adik-adik, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Nah, bagi adik-adik yang telah kelewatan video sebelumnya, silahkan adik-adik klik tombol yang di atas. Nah, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Oh ya, sebelumnya kakak ingin ambil pulpen dan buku agar kalian bisa mencatat hal-hal yang menurut adik-adik penting. Jangan lupa ambil pulpen dan buku. Baiklah, tanpa berlama-lama dan berbasi-basi, mari kita bahas soal TPS. Number 1. Semua siswa dari kelas A akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas A. A. Semua siswa yang ada di aula adalah kelas A. B. Semua siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. C. Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. D. Semua siswa kelas A tidak akan ke perpustakaan. E. Semua siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan. Jawabannya adalah C. Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Perhatikan, ada kata semua, sebagian. Jika semua, maka artinya semua. Kalau sebagian atau di sini bisa dikatakan kalau semua itu adalah tidak satu pun, berarti semua tanpa terkecuali. Kalau ada kata sebagian berarti ada sebagian. Oke, jika dalam soal ini ada kata semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah jika ada semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Semua tewas. Maka jawabannya adalah sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Mari kita buktikan. Semua siswa yang ada di kelas A akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa kelas A. Kelas A. Sebagian yang ada di aula adalah kelas A. Berarti kelas A yang ada di aula, sebagian kelas A yang ada di aula akan ke perpustakaan. Karena semua yang kelas A wajib ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan, itulah kelas A. Dapat. Oke, untuk membuktikan adik-adik sudah paham atau belum, mari kerjakan latihan soal nomor 1. Silakan pause dan catat. Semua karyawan PT Angkasa mendapat gaji. Sebagian karyawan PT Angkasa mendapat bonus. A. Tidak ada karyawan PT Angkasa yang mendapat bonus. B. Sebagian karyawan PT Angkasa mendapat gaji dan bonus. C. Sebagian karyawan PT Angkasa mendapat gaji. D. Sebagian karyawan PT Angkasa tidak mendapat gaji dan bonus. Serta E. Semua karyawan mendapat gaji dan bonus. Jawabannya apa? Ayo adik-adik silahkan jawab di kolom komentar. Oke? Mantap. Next, soal berikutnya. Soal nomor 2. Number 2. Suatu printer A mampu mencetak 200 lembar kertas dalam waktu 40 detik. Sedangkan printer B mampu mencetak 300 lembar dalam waktu 75 detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencatat 900 lembar kertas apabila kedua printer tersebut digunakan secara bersama-sama? A. 80 detik, B. 90 detik, C. 100 detik, D. 110 detik, E. 120 detik. Jawaban yang tepat adalah C. 100 detik. Ayo adik-adik catat hal-hal yang menurut penting dan bisa ambil buku kertas untuk jadikan seli-seli. Kita bahas. Nah, pertama diketahui bahwa dalam 200 lembar itu dikerjakan selama 40 detik. 200 lembar selama 40 detik, maka kita kecilkan sama-sama dibagi 40, maka 50 lembar dalam 1 detik. Itu untuk printer A. Nah, ini di sini kan printer A ini ya. Nah, printer A ini berarti ini printer A. Kemudian sedangkan untuk printer B diketahui itu mampu mencetak 300 lembar dalam waktu 75 detik. Kita buat 700 lembar per 75 detik. Sama-sama kita bagi 75, 4 lembar dalam 1 detik. Ini untuk printer B.
Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk mencetak 900 lembar? Nah, yang ditanya adalah 900 lembar digunakan dengan menggunakan printer A dan printer B secara bersama-sama, berarti 9 tambah 4 lembar. Dalam 1 detik printer A dan printer B mampu mencetak sebanyak 9 lembar. Nah, yang ditanya adalah 900 lembar. 900 lembar itu berapa detik? Nah, untuk mencetak 900 lembar, maka 900 lembar kali 1 detik per 9 lembar, dapatlah 100 detik. Jawabannya adalah C, 100 detik. Sekali lagi ya, kan didapat 9 lembar per detik. Nah, yang ditanya itu adalah sebanyak 900 lembar. Maka otomatis inti kita balikkan, 1 detik per 9 lembar kan sama aja. Kalikan dengan 900 lembar, tewas lembar, 900 ini tinggal 100. 100 apa? 100 detik. 100 detik. Jawabannya adalah C. Mudah kan? Oke. Untuk membuktikan adik-adik sudah paham, mari kita kerjakan lagi soal nomor 2. Rahmat membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan suatu kolom, Anto 40 hari dan Selamat 80 hari. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah kolam jika mereka mengerjakan kolam secara bersama, sedangkan Rahmat dan Anto bekerja hanya 2 hari sekali? A 10 hari, B 15 hari, C 20 hari, D 25 hari, E 30 hari. Jawabannya adalah C 20 hari. Ayo adik-adik catat hal-hal yang menurut adik-adik penting, poin-poin penting yang bisa adik-adik dapat. Nah, Rahmat membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan satu kolom. Kita buat Rahmat. Nah, 20 hari. Rahmat 20 hari. Di mana si Rahmat 20 hari itu untuk mengerjakannya sebanyak 2 hari sekali. Ingat ini. Si Rahmat dia bekerja hanya 2 hari 1 kali. Maka ini Rahmatnya itu adalah 20 kali 2 40 hari. Kemudian next kita dapat si Anto. Anto juga bekerja 2 hari sekali. Sebanyak untuk menyelesaikan kolom 40 hari. Maka 40 kali 2 80 hari, itulah si Anto. Kemudian si Selamat itu 80 hari karena dia bekerja tiap hari. Inilah adalah si Selamat, Anto dan Rahmat. Kemudian waktu yang dikerjakan dalam satu kolam itu 1 kolam per 40 hari ditambah 1 kolam per 80 hari ditambah 1 kolam per 80 hari. Nah, si Rahmat membutuhkan waktu 40 hari, Anto 80 hari, Selamat 80 hari untuk mengerjakan satu kolam. Yang ditanya adalah mereka bekerjakan secara bersama-sama. Maka kita samakan penyebutnya 1 per 40 ditambah 1 per 80 ditambah 1 per 80. Ini kita buat menjadi 2 per 80 tambah 1 per 80 tambah 1 per 80. Dapatlah inilah dia 4 per 80. Nah, 4 per 80 itu maka waktunya adalah 4 per 80 kita kecilkan berapa? Sama-sama bagi 4 yaitu 1 per 20. Maka untuk menyelesaikan satu kolam dibutuhkan waktu sebanyak 20 hari dikerjakan secara bersama-sama oleh Rahmat, Anto dan Selamat. Jawabannya adalah C 20 hari. Paham ya adik-adik? Oke, untuk membuktikan adik-adik paham atau tidak, mari kita latihan soal nomor 2. Catat soal ini dan kerjakan. Ayo jawab di kolom komentar ya adik-adik. Oke, soal nomor 2. Suatu pengendara X menempuh jarak 400 meter selama 40 detik, sedangkan pengendara Y menempuh jarak 40 km dalam 1 jam. Berapakah selisih kecepatan antara pengendara X dan Y km per jam? A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. Jawabannya apa? Ayo adik-adik jawab di kolom komentar ya. Ayo segera kapausikan dan jawab. Oke, mantap. Kita kerjakan soal nomor 3. Number 3. Ani membeli sepatu di mall dengan harga Rp200.000. Karena hari itu adalah hari libur nasional, pihak mall memberlakukan diskon sebesar 20% serta mendapatkan lagi potongan 5% jika memiliki kartu member mall. Ani tercatat sebagai member mall tersebut. Berapa uang kembalian Ani jika uang dibayarkan menggunakan 2 lembar uang Rp100.000 setelah mendapatkan diskon? A 40.000, B 48.000, C 50.000, D 55.000, E 60.000.
Jawaban yang tepat adalah B, 48.000. Adik-adik silakan pause dan catat soal ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kakak akan mencoba untuk menjelaskannya dengan mudah. Baiklah, kita kerjakan. Ani membeli sepatu di mall dengan harga awal Rp200.000. Kemudian pihak mall berlakukan diskon sebesar 20%. Nah, dapatlah dia diskon 20%. Kalau dia diskon 20%, maka 20 per 100 kali harga awal. Harga awalnya 200.000, maka dapatlah 40.000, diskon 20%. Kemudian sehingga harga yang dibayar itu seharusnya kalau dia 20% adalah 200.000 dikurang 40.000 sama dengan 160.000. Kemudian sebagai member mendapat diskon lagi 5%. Nah, 5% ini adalah 5 per 100 dikali dengan 160.000. Nah, 160.000 kali 5% itu adalah 8.000. Nah, kemudian yang harus dibayar Ani adalah 160.000 dikurang dengan 8.000. Didapatlah jawabannya adalah 152.000. Nah, Ani tercatat sebagai member tersebut kan. Nah, berapa uang kembalian Ani jika uang dibayar kemudian dia membayar uang dengan harga 2 lembar 100.000, maka 2 lembar 200.000. 200.000 dikurang dengan 152.000, dapatlah 48.000. Ingat ya adik-adik untuk mengerjakan soal ini. Pertama kan dia mendapat diskon 20%. 20% dari harga awal 200.000 adalah 40.000. Sehingga yang perlu ini bukan dibayar ya, tetapi harganya itu dapatlah diskon 40.000. Maka harga yang harus dibayarnya dia dengan harga diskon 20% itu adalah 160.000. Nah, kemudian dia mendapat diskon lagi dengan kartu member 5%. 5% dari 150.000 adalah 8.000. Nah, 8.000 ini kemudian uang yang harus dibayarnya kan tadi 160.000 dikurang 8.000 adalah 152.000. Nah, dibayarlah uangnya itu dengan uang 100 ribuan sebanyak 2 lembar. 200.000 kurang 152.000 kembaliannya adalah 48.000. Terdapat di option B, 48.000. Oke, adik-adik sudah paham ya? Oke, mantap. Kita kerjakan soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Di bawah ini adalah bilangan yang habis dibagi 2 adalah A 1822653, B 2781201, C 1273129, D 1298720, E 7829835. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, cara ini sangat mudah. Perhatikan tips ini dan catat. Suatu bilangan habis dibagi oleh 2 jika satuan atau digit terakhir habis dibagi 2. Oke, angkanya adalah biasanya 02468 karena dia habis dibagi dengan 2. Perhatikan angka terakhir. Pilihan A 03. Tidak habis dibagi 2, 1, tidak habis dibagi 2, 9, tidak habis dibagi 2, habis dibagi 2, 0, 5, tidak habis dibagi 2, jawabannya D. Selesai. Ingat ini, suatu bilangan yang habis dibagi 2 jika digit terakhirnya itu habis dibagi dengan 2. Selesai ya. Ingat aja angkanya ini 0, 2, 4, 6, 8. Jika digit terakhirnya ini, maka suatu bilangan itu habis dibagi 2. Oke, adik-adik, kita kerjakan soal berikutnya. Latihan soal nomor 3. Adik-adik kerjakan dan jawab di kolom komentar. Di bawah ini adalah bilangan yang habis dibagi 2 adalah A 1822122, B 2781213, C 1273475, D 2484021, E 4855937. Jawabannya adalah oke, tipsnya tadi seperti kakak bilang, satu bilangan habis dibagi 2 jika digit terakhirnya adalah habis dibagi 2, 0248. Ini catat ya, yang ini 02468, catat itu ya adik-adik. Mantap. Oke, soal terakhir, soal nomor 5. Di bawah ini yang merupakan bilangan yang habis dibagi 3 adalah 17824, 17217, 11261, 18722, 31156. Jawabannya adalah B. Kak, cara cepatnya gimana? Ayo adik-adik catat ini ya. Suatu bilangan habis dibagi oleh 3 jika jumlah digit dari semua bilangan tersebut adalah habis dibagi 3. Maksudnya gini,
suatu bilangan itu habis dibagi 3 jika jumlah digitnya itu habis dibagi 3. Kita kerjakan jawabannya. Ini option A, maka ini adalah 1 tambah 7 tambah 8 tambah 2 tambah 4. 8, 16, 18, 22. Apakah dua-dua habis dibagi 3? Tidak, salah. Kemudian 1 tambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 7. 8, 10, 20. 1 tambah 7, 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11 tambah 7, 18. 18 habis dibagi 3, ya 6. Maka ini benar, kita simpan dulu. B ya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 1, 11. 11 habis dibagi 3, tidak, salah. 1 tambah 8, 9 tambah 7, 16 tambah 2, 18 tambah 2, 20. 20 habis dibagi 3, tidak, salah. 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 5, 10 tambah 6, 16. 16 habis dibagi 3, tidak, salah. Maka jawabannya adalah B. Jumlahkan jumlah digit-digit ini, kemudian habiskah dia dibagi 3. Kalau habis dibagi 3, maka bilang itu habis dibagi 3. Oke, untuk membuktikannya adik-adik, kerjakan latihan soal nomor 4, jawab di kolom komentar. Di bawah ini yang merupakan bilangan yang habis dibagi 3 adalah 2696392, 8967562, 25638954, 36789554, 156238997. Oke, pausikan dan kerjakan dan jawab di kolom komentar. Oke adik-adik, demikianlah untuk tembak soal TPS yang bisa kakak bagikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya yang akan kakak bagikan. Salam dari kakak dan tetap semangat. Bye.